Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Botanik Kriptogame kelas C akan mempresentasikan mengenai alga hijau biru. Beranggotakan yang pertama Sabrina Gatavani, NPM 192154103, dan saya sendiri, Yai Nurbaiti, NPM 192154104, akan mempresentasikan mengenai alga hijau biru. Untuk materi pertama mengenai klasifikasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sebelum ke klasifikasi, kita harus mengetahui dulu apa itu alga hijau biru atau cyanobacteria, cyanophyta. Nah, cyanophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu cyano atau kyanos yang artinya biru, sedangkan phyta artinya tumbuhan. Cyanophyta dikenal juga dengan cyanobacteria, alga hijau biru atau cyanophytes. Nah, cyanophyta adalah fotoautotropis oksigen tertua di bumi, yaitu memanfaatkan energi sinar matahari untuk melakukan proses metabolisme sel. Warna hijau biru pada cyanophyta ini merupakan hasil pigmen fotosintetik seperti sel klorofil A, pigmen hijau, dan physocyanin, yaitu pigmen biru. Nah, cyanophyta ini termasuk ke dalam superkingdom Procariota. Kingdomnya bakteria atau bakteria, kemudian subkingdomnya Negibacteria, dan filumnya Cyanophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu Cyanophyceae dan Glubacteria. Kelas Cyanophyceae ini dibagi menjadi 5 ordo. Nah, dapat dilihat untuk kelas Glubacterianya dibagi hanya 1 ordo. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai karakteristik umum. Karakteristik umum pada alga hijau biru itu yang pertama, struktur tubuh terdiri atas satu sel, ada pula yang bersel banyak. Yang bersel banyak berupa benang atau koloni. Kemudian yang kedua, tidak berkloroplas tetapi berklorofil. Yang ketiga, sel-sel bersifat prokariotik, yaitu bahan ini belum terbungkus oleh membran inti atau karioteka. Yang keempat, cara hidupnya sebagai epifit atau sebagai endofit pada hewan atau tumbuhan dan sebagai plankton. Kemudian yang kelima, pada umumnya alga biru ini berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan membelah diri atau fragmentasi. Yang keenam, beberapa ganggang hijau biru yang berkoloni dengan bentuk filamen memiliki heterotista dan spora istirahat. Heterotista adalah sel yang lebih tebal dan tidak memiliki inti, sedangkan spora istirahat merupakan spora yang ininya sangat tebal dan di dalamnya berisi sel. Nah, yang terakhir yaitu struktur tubuh masih sederhana. Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang kadang-kadang berupa lender. Untuk karakteristik khususnya yaitu sebagai vegetasi perintis, yaitu dapat hidup pada daerah yang tumbuhan lain tidak dapat hidup. Nah, untuk siklus hidup yaitu dilakukan dengan 3 cara reproduksi. Yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga spora. Untuk yang pertama yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel biner yaitu diawali dengan pembelahan inti sel menjadi 2. Sel yang akan membelah menduplikasi DNA-nya, mengalokasikan kedua salinan itu ke ujung berlawanan dalam sel, dan kemudian sel tersebut terpisah menjadi 2 sel anak. Setelah penggandaan materi genetik, maka sel akan melakukan perlekukan dinding sel. Kemudian sekat dinding terbentuk sehingga terpisah menjadi 2 sel baru. Masing-masing sel terus membelah menjadi 2. Nah, yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh organisme bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada cyanobacteria yang berbentuk filamen. Contoh cyanobacteria yang mengalami fragmentasi antara lain Oscillatoria sp dan Plectonema borearum. Yang ketiga yaitu spora. Nah, pada spora, keadaan yang kurang menguntungkan cyanobacteria akan membentuk spora yang merupakan sel vegetatif. Spora membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Nah, spora yang dimaksud di sini adalah heterokis. Nah, dapat dilihat dari gambar pada pembelahan sel, fragmentasi, dan spora.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina Gatavani. Kepada Sabrina Gatavani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan yang pertama menjelaskan familia dan spesiesnya. Di Cyanophyta ini kan salah satunya kan yang udah disebutin tuh yang klarifikasi pertama kan ada kelas Cyanophyceae dan yang lainnya. Nah, kalau yang contoh dari yang di slide ini tuh ya, ini tuh udah dicocokkan dengan klasifikasi yang pertama. Contohnya itu ada Crococaceae, Pleurocapsaceae, Chamaecyphonaceae, Nostoicales, Stygonemataceae, dan Gloeobacterales. Selanjutnya, ini ada 3 ordo yang berasal dari kelas Cyanophyceae yang pertama tuh. Nah, 3 ordo ini tidak dicantumkan di klasifikasi pertama, karena 3 ordo ini berdasarkan bisa tidaknya membentuk spora. Yang pertama ini ada ordo Crococales. Ordo Crococales ini berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora. Warna biru hijau-hijauan, umumnya alga ini membentuk selamput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah pembelahan sel-sel tetap bergandengan dengan perantara lendir tadi dan dengan demikian terbentuk kelompok-kelompok atau koloni. Nah, contoh spesiesnya itu diantaranya ada Crococcus, Cleocapsa, Anacitis, Merismopedia, Eocapsis, Coelosarium, dan Microcystis. Selanjutnya, lalu ordo yang kedua ini ada ordo Chamaecyphonales. Ordo ini merupakan alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus, merupakan hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. Kalau di sini itu ada 3 famili di ordo Chamaecyphonales. Yang pertama ada ordo Pleurocapsacea. Di antaranya itu ada spesies Xenococcus dan Hyela. Yang kedua ada famili Dermocarpaceae. Spesiesnya ada Dermocarpa. Lalu yang terakhir ada famili Chamaecyphonacea. Yang diantaranya ada spesies Chamaecyphon. Lalu selanjutnya, yang terakhir, ordo Hormogonales. Ordo ini sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang itu melekat pada substratnya, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, dan lebih sering mempunyai percabangan semu. Di ordo Hormogonales ini dibagi menjadi 5 famili. Yang pertama ada Oscillatoria-ceae, di antaranya ada spesies Oscillatoria, Spirulina, dan Microcaleus. Lalu yang kedua ada famili Nostocaceae, yang diantaranya ada spesies Nostoc, Anabena, dan Cylindrospermum. Selanjutnya, ada famili Cytonemataceae, ada spesies Tolipotrix. Selanjutnya ada famili Stygonemataceae, ada spesies Hapalosiphon dan Stygonema. Lalu yang terakhir ada famili Rivulariaceae. Yang spesiesnya diantaranya ada Calotrix dan Rivularia. Selanjutnya, ada kepentingan dan manfaat. Nah, kepentingan dan manfaat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etnobiologi, lalu yang kedua ada ekologi. Di etnobiologi ini, Cyanophyta ini sebagai makanan siap saji berperan dalam food security program di Indonesia. Spesies yang dipakai itu ada Nostoc commune. Lalu yang kedua, sebagai obat, suplemen, dan kecantikan wajah yang sudah sering kita ketahui ya, di antaranya itu dipakai spesies Spirulina. Lalu yang kedua ada ekologi. Di ekologi ini, seperti yang sudah disebutkan pengertian dari Cyanophyta,
Cyanophyta ini merupakan penyedia oksigen terbesar di perairan, penyedia bahan pangan atau produsen bagi makhluk hidup di air, dan merupakan pengikat nitrogen yang hidup bebas mampu menyuburkan tanah. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangan saat ini. Pertumbuhan dan biomasa spirulina sp dalam media pupuk sebagai bahan pangan fungsional. Yang sudah disebutkan tadi, yang di kepentingan dan manfaat etnobiologi kan salah satunya spirulina sebagai kecantikan. Nah, untuk perkembangan saat ini, spirulina juga dipakai untuk bahan media pupuk sebagai bahan pangan fungsional. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabrina Katavani yang telah memaparkan materinya sangat luar biasa. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan mengenai alga hijau biru. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.